Lembaga negara merupakan lembaga pemerintahan atau disebut juga dengan civilized organization yang berkedudukan di pusat. Tugas, fungsi, dan kewenangannya secara tegas diatur dalam Undang-Undang. Lembaga negara Indonesia adalah lembaga-lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, atau peraturan yang lebih rendah. Lebih tepatnya, lembaga negara merupakan lembaga pemerintahan yang dibuat oleh negara, dari negara, dan untuk negara untuk menciptakan tujuan negara tersebut. Adapun tugas umumnya yaitu fungsi lembaga negara adalah membantu pemerintahan dalam mewujudkan tujuan untuk membangun Indonesia menjadi negara maju. Selain itu, lembaga tersebut juga hadir agar dapat membangun kesejahteraan masyarakat dengan memberikan fasilitas yang layak untuk membuat rakyat lebih sejahtera. Lembaga negara juga berfungsi untuk membantu pemerintah mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia dan tugas-tugasnya telah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Mereka wajib dan bertanggung jawab untuk mengabdi dan membangun Indonesia menjadi negara yang maju dan sejahtera. Indonesia selaku negara demokrasi menjalankan pemerintah dengan penerapan teori trias politika. Tujuan dari konsep trias politika ini adalah untuk mencegah kekuasaan negara yang bersifat absolut. Trias politika merupakan pembagian kekuasaan pemerintah menjadi 3 bidang dengan kedudukan yang sejajar. Oleh karena itu, 3 bidang tersebut adalah termasuk jenis-jenis lembaga negara yang terdiri dari lembaga negara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Lembaga eksekutif adalah lembaga yang memegang kekuasaan pemerintah. Lembaga ini bertugas menjalankan pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan undang-undang. Lembaga eksekutif sendiri terdiri dari Lembaga legislatif. Lembaga legislatif adalah lembaga yang berwenang dalam membuat dan merumuskan undang-undang yang diperlukan oleh negara. lembaga legislatif terdiri dari Lembaga yudikatif, lembaga yang berwenang mengadili penyelenggaraan konstitusi dan peraturan perundang-undangan oleh institusi pemerintahan. lembaga yudikatif terdiri dari Yang pertama yaitu MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sebelum amandemen, MPR merupakan lembaga tertinggi di negara yang diberikan kekuasaan tak terbatas. Sebelum amandemen, MPR memiliki tugas dan wewenang. Struktur yang kedua, DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. DPR adalah lembaga perwakilan rakyat yang tidak dapat dibubarkan oleh Presiden. Sebelum amandemen, DPR memiliki tugas dan wewenang. Struktur yang ketiga yaitu Presiden. Presiden adalah lembaga negara yang memiliki kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan. Sebelum amandemen dilakukan, Presiden diangkat oleh MPR dan bertanggung jawab kepada MPR. Selain itu, sebelum amandemen juga tidak dijelaskannya adanya aturan mengenai batasan periode jabatan seorang presiden dan mekanisme yang jelas mengenai pemberhentian presiden dalam masa jabatan. Tugas dan wewenang presiden sebelum amandemen adalah Struktur yang keempat adalah BPK, Badan Pemeriksaan Keuangan. Sebelum amandemen, tidak banyak dijelaskan mengenai BPK. BPK bertugas untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara. Hasil dari pemeriksaan keuangan tersebut kemudian dilaporkan kepada DPR. Struktur yang kelima yaitu DPA atau Dewan Pertimbangan Agung. Sama seperti BPK, UUD 1945 tidak banyak menjelaskan tentang DPA. DPA memiliki kewajiban untuk memberi jawaban terhadap pertanyaan Presiden. DPA juga serta berhak untuk mengajukan usulan kepada pemerintah.
Faktor yang keenam yaitu MA atau Mahkamah Agung. Sebelum amandemen UUD 1945, kekuasaan kehakiman hanya dilakukan oleh Mahkamah Agung. Lembaga Mahkamah Agung bersifat mandiri dan tidak boleh diintervensi atau dipengaruhi oleh cabang kekuasaan lainnya. Sebelum amandemen, MA memiliki tugas dan wewenang MPR adalah lembaga tinggi negara yang memiliki kedudukan sejajar dengan lembaga tinggi lainnya. MPR juga kehilangan wewenang untuk memilih presiden dan wakil presidennya. Kedua yaitu DPR. Pasca dilakukannya perubahan terhadap UUD, MPR semakin perkuat keberadaannya. Kini DPR memiliki wewenang untuk membuat undang-undang. Wewenang ini sebelumnya amandemen dimiliki oleh Presiden. Yang ketiga yaitu Presiden. Setelah amandemen, kini rakyat dapat secara langsung memilih presidennya lewat pemilihan umum. Presiden juga tidak perlu lagi bertanggung jawab terhadap MPR, karena posisi antara MPR dan Presiden kini sama tingginya. Keempat yaitu DPD. DPD atau Dewan Perwakilan Daerah merupakan lembaga yang dibentuk setelah amandemen. DPD merupakan langkah untuk mengkoordinir kepentingan daerah di tingkat nasional. Yang kelima, BPK. BPK merupakan lembaga tinggi negara yang memiliki wewenang untuk mengawas serta memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Temuan BPK dilaporkan kepada DPR dan DPD, kemudian ditindak oleh penegak hukum. BPK berkantor di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi. DPR memilih anggota BPK dengan pertimbangan DPD. Barulah setelah itu anggota baru diresmikan oleh Presiden. Yang keenam yaitu MA, merupakan lembaga negara yang memiliki kuasa untuk menyelenggarakan peradilan bersama-sama dengan MK. MA membawahi badan peradilan dalam wilayah peradilan umum, peradilan militer, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara atau PTUN. Yang ketujuh yaitu MK. Keberadaan MK dimaksudkan sebagai penjaga kemurnian konstitusi. Bersama dengan MA, MK menjadi lembaga tinggi negara yang memegang kuasa kehakiman. Kedelapan, Komisi Yudisial. Komisi Yudisial berfungsi mengawasi perilaku hakim dan mengusulkan nama calon hakim agung. Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri. Perlu diketahui, setelah dilakukannya amandemen, keberadaan DPA atau Dewan Pertimbangan Agung dihapuskan pada amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang keempat. Terdapat beberapa lembaga negara lain yang dibentuk berdasarkan amanat undang-undang atau peraturan yang lebih rendah seperti peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan keputusan presiden. Beberapa di antaranya yaitu adalah 1. Komisi Penyiaran atau KPI UUD nomor 32 tahun 2002. Yang kedua yaitu Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KKPU, yaitu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Yang ketiga yaitu Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi atau KKR, yaitu pada UUD Nomor 27 Tahun 2004. 4 yaitu Komisi Perlindungan Anak Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Kelima, Komisi Banding Paten dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001. Dan keenam, Komisi Banding Merek dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. 7. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998. 8. Komisi Hukum Nasional KHN, Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2000. 9. Komisi Nasional HAM, Komnas HAM, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.